Dari Jalan Anggrek 109 Situbondo Bahana Suara Sembagus 93,1 Bahasa FM Radio Lokal Jaringan Global. Selamat pagi, apa kabar Sobat Bahasa FM? Wah, senang sekali pagi ini di cuaca masih di panas-panas aja ya. Tapi mudah-mudahan suasana hati dan pikiran Anda tetap dingin, tapi jangan sampai beku. Kan nggak jalan lagi. Iya, Sobat Bahasa FM, di tengah-tengah kesibukan Anda di pagi ini mudah-mudahan pekerjaan Anda itu insya Allah barokahnya secerah pagi ini ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, Andanya sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Edisi hari ini 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah, Rabu 20 September 2023. Ditemani Bobby Ramadan sampai jam 10 nanti. Kita di program spesial pagi ini ya. Seperti yang sudah kita informasikan di hari-hari sebelumnya, kalau hari ini kita ada program ngobras, ngobrol santai. Kali ini ngobrasnya sama siapa? Siapa ya yang mau diobras? Iya, itu pertanyaan yang bagus sekali dan bikin penasaran, betul. Dan pagi ini alhamdulillah, Masya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita di Radio Bahasa FM. Kita sebelumnya mau ngasih tahu dulu nih, kita ngasih bocoran dulu ya kalau apa sih yang mau kita bicarakan, apa yang kita akan bahas nanti. Ya, seperti yang sudah diinformasikan betul sekali Sobat Bahasa FM. Pagi ini kita akan berbicara ngobrol santai seputar BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu dia ya. Jadi itu jadi informasi awal untuk bisa Anda ketahui, khusus untuk Anda yang belum mengikuti ya, tidak sempat mengikuti kalau hari ini ada ngobras. Dan kira-kira ngobrasnya apa ya? Iya, hari ini kita ngobrasnya dan yang kita ngobrasnya hari ini bersama BPJS Ketenagakerjaan. Apa yang mau kita obras? Ya nanti akan jadi obrolan menarik pagi ini. Yaudah kalau gitu saya coba untuk sapa dulu untuk pagi ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah sudah hadir nih ya. Kita coba untuk sapa terlebih dahulu. Ada Bapak Bayu Wibowo Putra, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Situbondo. Langsung hadir loh di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Pak Bayu. Waalaikumsalam Mas Budi, terima kasih. Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah sehat sekali. Ya. Senang sekali. Hari ini untuk yang keberapa kali datang ke sini? Ini sudah ketiga kali Tiga kali ya, ya. kita sering komunikasi dengan Alhamdulillah, artinya tidak perdana dan pernah ke sini Sobat Bahasa FM, dan kali ini untuk yang kesekian kalinya kita akan lebih banyak lagi ngobrol-ngobrol seputar BPJS Ketenagakerjaan. Pastinya setiap kali kita ada pertemuan pasti akan ada perubahan. Pasti ada sesuatu yang baru, ya kan? Apakah itu perubahannya? Apakah itu hal-hal yang baru? Dan apa nih yang urgent yang memang harus kita informasikan, sosialisasikan? Ini sangat penting sekali. Karena BPJS Ketenagakerjaan yang kita tahu ini adalah sekali lagi untuk kemaslahatan ya, banyak pekerja ya, semua orang-orang yang bekerja yang ingin hidupnya penuh dengan jaminan. Baik, menarik sekali. Sebelumnya Sobat Bahasa FM, seperti yang sudah kita janjikan, kalau hari ini akan ada obrolan seputar berita yang sempat heboh ya pada bulan Oktober kemarin, yang dibahas sama Lambe Turah ya, Fakta Indo, dagelan tentang beberapa orang yang melakukan rappling di Gedung Tinggi Jakarta Selatan. Ternyata kehebohan itu adalah kampanye kerja keras bebas cemas dari BPJS Ketenagakerjaan atau BPJam Softtek. Dan sekarang ini sudah hadir yang pasti ya, sudah yang tadi kita udah kenalkan, Bapak Bayu Wibowo Putra selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Situbondo, yang insya Allah akan kasih informasi mengenai kampanye kerja keras bebas cemas. Memang sekarang memang lagi itu ya yang jadi jargonnya untuk BPJS Ketenagakerjaan. Sekali lagi Sobat Bahasa FM, kerja keras bebas cemas. Nah, Pak Bayu, sebelumnya kita
ngobrolin tentang kerja keras bebas cemas, boleh nggak sih kita bahas dulu perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek dengan BPJS Kesehatan, biar nanti pada saat kita ngobrol panjang lebar nih semuanya udah pada ngerti dan nggak salah alamat, nggak salah paham gitu. Ayo kayak gimana? Coba Pak Bayu. Baik, terima kasih Mas Bobi dan pemirsa Radio Basa di seluruh wilayah Situbondo ya. Iya, betul. Sebelumnya memang kita harus pahami dulu terkait dengan apa sih bedanya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Yang mungkin selama ini masyarakat lebih populer dengan BPJS Kesehatan. Ya. Seperti kita ketahui bersama, untuk membedakan tuh namanya juga sudah beda. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu khusus untuk pekerja. Jadi ingat di situ khusus untuk pekerja, yaitu perlindungannya berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, ada jaminan hari tua, kemudian ada jaminan pensiun, dan ada yang terbaru adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Itu ada diberikan, dan BPJS Kesehatan ini hanya untuk kesehatan seperti sakit perut, mungkin diabetes, itu nanti dirawat di rumah sakit. Ini kepada seluruh warga Indonesia. Jadi kalau yang untuk BPJS Kesehatan itu seluruh pekerja Indonesia, yang didaftarkan hanya pekerja. Kalau BPJS Kesehatan itu seluruh warga Indonesia wajib mengikuti BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan KK, begitu ya. Perbedaan yang paling menyolok itu. Dan di sini sekarang sekali lagi Sobat Basa FM bisa mengerti perbedaannya ya, bahwa kita BPJS Ketenagakerjaan ini fokus kepada Anda sebagai pekerja. Nah, pekerja keras di mana Anda dilindungi dan ada jaminan dan nggak perlu khawatir bahwa ini adalah tabungan masa depan Anda. Seperti itu bisa ya. Bedanya BPJS Kesehatan ya baik juga, tapi alurnya beda untuk ke kesehatan. Dan dana itu mutlak untuk biaya hidup, kesehatan seumur hidup, yang tidak bisa diklaim. Gitu aja sih kayaknya ya. Nah, Sobat Basa FM, untuk Anda boleh ya kalau kita kasih kesempatan juga nanti buat Sobat Basa untuk kita bergabung ya di 081 13 01 9931 ya, sekali lagi 081 13 01 9931 atau di WhatsApp-nya 081 13 59 931. Anda khususnya para pekerja, apapun pekerjaan Anda, baik pekerja tetap, freelance, atau ya freelance itu artinya Anda punya pekerjaan yang tidak tetap tapi Anda punya usaha sendiri, boleh Anda ngobrol-ngobrol di sini. Apakah nanti Anda bisa atau masuk lingkaran BPJS Ketenagakerjaan atau bagaimana? Boleh, mumpung ada Pak Bayu loh ya, selaku kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Situbondo, Anda bisa langsung tanya-tanya. Baik, kembali lagi Pak Bayu. Ya, terima kasih. Menarik sekali tadi sudah kita paham ya bahwa perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan itu seperti itu. Nah, sekalian deh Pak Bayu, manfaat masing-masing tiap program tadi dijelaskan nih biar kita juga lebih paham lagi seperti apa. Baik. Baik Mas Bobi, kita terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan. Ya, sebelumnya saya juga akan tambahkan sedikit itu terkait dengan segmen itu ada penerima upah itu yang disebut dengan berpenghasilan atau ada pekerja di suatu perusahaan. Kemudian itu ada jasa konstruksi itu yang pembangunan jalan seperti Mas. Sekarang kan banyak sekali itu. Betul. Buat jembatan di Jalan Wijayasuma tuh. Buat jembatan. Itu masuk ke jasa konstruksi, Mas. Nah, jadi itu nanti biayanya berapa nilai kontraknya itu nanti akan diberikan perlindungan seluruh pekerja. Jadi pekerja itu merasa aman dalam bekerja. Ya nanti kalau terjadi risiko kerja itu semuanya biaya kami tanggung. Kemudian BPU. Bukan penerima upah, yaitu apa? Itu ada pekerja mandiri, Mas. Seperti kayak tadi online, kemudian nanti ada toko kelontong, kemudian dokter, kemudian ada notaris yang notabene dia itu tidak bekerja kepada orang lain, dia bekerja secara mandiri. Begitu. Dia akan diberikan perlindungan BPJS Kesehatan. Itu yang ada 3 sektor yang membedakan. Nah, terkait dengan perlindungannya, jaminan kecelakaan kerja itu adalah jaminan
yang mencangkup perlindungannya dia dari mulai satu langkah dari rumah, Mas Bobi. Satu langkah dari rumah, kemudian ke tempat kerja, baik itu dia sebagai profesi sebagai petani, nelayan, atau pedagang, atau pekerja yang PU atau ya karyawan BUMN atau swasta. Pekerja misalnya petani, dia dari rumah ke ke wilayah ladangnya itu dia naik motor atau naik apa, terus kemudian di lokasi ladang, atau mungkin kalau nelayan ya mungkin di laut gitu kan, sampai dengan kembali lagi ke rumah. Apabila terjadi risiko kerja, semua biayanya kami tanggung, Pak. Oh gitu. Masuk rumah sakit nanti akan langsung ditangani di unit gawat darurat, gitu. Samping itu ada biaya transportasinya dari tempat kejadian itu sampai ke dengan rumah sakit, nanti akan diberikan biaya transportasi. Kalau perjalanan darat sampai dengan 5 juta, Mas Bobi. Jadi kalau membutuhkan ambulan ya dari misalnya dari di sini yang paling tinggi mungkin dari Sumber Malang, itu membutuhkan ambulan datang ke rumah sakit, ada biaya 300.000 atau 500.000, ada kwitansi kita bayarkan. Kemudian nanti penanganannya langsung masuk ke UGD, Mas, unit gawat darurat. Nah itu unit gawat darurat, terus nanti akan mendapatkan perlindungan sampai dia sembuh. Tidak dibatasi berapa hari dia harus rawat inap, kemudian obatnya juga tidak dibatasi berapapun sesuai dengan keputusan medis, itu kita biayai. Nah kemarin ada rekan kita Joker yang mengalami risiko kerja, Mas, dari Besuki ke arah Bondowoso. Dia terjadi kecelakaan di Bondowoso, dia mendapatkan perawatan sampai dengan 1,1 M, Mas. Kita biayai. Padahal dia baru ngikut 3 bulan. 3 bulan itu iurannya 5.400. Jadi alangkah sangat bermanfaat. Ya, bermanfaat sekali. Kemudian nanti semua biaya sembuh. Kemudian ada transportasi tadi sudah, pengobatan sampai sembuh sudah, terus ada namanya STMB, Mas. STMB itu sementara tidak mampu bekerja, kita gantikan. Misalnya dia seorang Grab tadi, dia dirawat di rumah sakit selama 6 bulan. Itu akan kita bayarkan gajinya setiap bulan. Iya, dasar upahnya misalnya Grab itu 1 juta karena untuk yang itu 1 juta. Berarti 1 juta tiap bulan selama 6 bulan kita bayarkan. Seperti itu. Jadi keluarga yang di rumah istilahnya dapurnya tetap ngebul, Mas. Karena ada upah yang kita bayarkan setiap bulannya selama Grab tadi mengalami risiko kerja perawatan di rumah sakit. Dan selama perawatan itu Itu. Terus kemudian ada namanya home care. Nah ini home care ini yang baru. Jadi kalau misalnya dia dirawat, terus dia tidak sanggup untuk datang ke dokter rumah sakit, nanti kita yang datang ke sana, nanti akan diberi pengobatan. Home care ya, ada home care. Terus kemudian ada satu lagi yang kalau misalnya ada cacat, terus kita ada semacam kayak pelatihan. Pelatihan pasca kecelakaan itu supaya dianggap bahwa dia itu bisa mampu bekerja lagi. Ya, misalnya nanti ada kecelakaan, terus ada cacat fisik gitu ya, tetap. Nah, nanti kita akan berikan pelatihan sehingga dia pada saat sembuh itu bisa melakukan bekerja di perusahaan sesuai dengan disiplin yang kita sampaikan. Pelatihan apa yang kita berikan bisa dipekerjakan di perusahaan itu lagi. Jadi singkatnya kalau saya boleh ulang lagi Sobat Bahasa FM, jadi jaminan untuk BPJS Ketenagakerjaan ini dalam resiko kecelakaan kerja, ya, jadi biaya pengobatan tanpa batas di sini akan dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu juga santunan sementara selama Anda tidak bisa bekerja atau dalam perawatan. Dan itu bahkan akan dinilai full 100% oleh BPJS Ketenagakerjaan. Artinya dapur tetap ngebul gitu ya. Dan kebutuhan-kebutuhan yang lain juga terpenuhi. Selain itu juga tadi juga dikatakan oleh Pak Bayu, Sobat Bahasa FM, kalau Anda mengalami cacat total atau cacat artinya permanen atau apalah ya, artinya tidak bisa bekerja kembali, itu pun juga secara care sekali BPJS Ketenagakerjaan itu memberikan
paling tidak memberikan santunan juga, berupa juga latihan pekerjaan juga dan lain sebagainya, supaya dia lebih produktif lagi setelah kejadian kecelakaan. Termasuk juga itu sama ya, termasuk berarti juga kalau seandainya mengalami kecelakaan kerja lalu dia mau tidak mau harus putus kerja atau PHK dari tempatnya karena kecelakaan itu. Apakah juga itu termasuk di dalamnya BPJS membantu dengan artinya bagaimana orang ini tetap produktif, tetap bekerja gitu. Tapi orangnya sehat walafiat gitu, sudah sembuh, tapi tidak bisa bekerja lagi di perusahaan itu. Bagaimana kelanjutannya seperti itu? Itu nanti ada santunan yang santunan total tetap, itu ada uang tunai yang akan diberikan. Oh, begitu. Ya, itu kalau memang dia tidak mampu lagi, itu diharapkan bisa menjadikan modal. Modal ya? Iya, modal dia untuk bisa berupaya untuk tetap tetap melangsungkan kehidupannya. Karena kalau yang sakit, yang tulang punggungnya sakit, otomatis ada keluarga yang tetap harus diberikan jaminan. Nah, itu nanti ada dari kami sebesar 48 kali upah ya. Cacat tetap total 56 kali upah itu akan diberikan bagi orang yang mengalami cacat tetap total. Itu diharapkan itu bisa menggantikan. Jadi kalau misalnya gajinya 5 juta dikalikan 56 kali itu diberikan sekaligus untuk modal mereka. Gitu. Dan juga sepertinya termasuk beasiswa juga ada ya. Baik. Beasiswa itu diberikan kepada pekerja yang mengalami risiko kerja meninggal. Jadi kalau misalnya petani atau pekerja itu tadi mengalami perjalanan, kemudian mengalami risiko kerja di tempat kerja atau perjalanan dari rumah ke tempat kerja atau dari tempat kerja ke rumah sampai dengan dia meninggal dunia, dia akan mendapatkan santunan 48 kali upah. Kemudian nanti ada dipastikan bahwa apabila mereka mempunyai anak usia sekolah dari mulai TK sampai perguruan tinggi, nanti kita akan berikan santunannya. Jadi kalau TK itu 1,5 juta itu selama 8 tahun, TK itu 2 tahun, kemudian SD itu 6 tahun, berarti 1,5 juta selama 8 tahun. Kemudian tingkat SMP itu 2 juta per tahun selama 3 tahun. Kemudian SMA nanti 3 juta per tahun selama 3 tahun. Kemudian pada saat kuliah nanti itu 12 juta per tahun selama 5 tahun. Jadi totalnya 174 juta untuk 2 orang anak. Seperti itu. Wow, dari TK sampai perguruan tinggi. Luar biasa sekali ya. Jadi, gimana? Ya, jadi itu bahkan belum usia sekolah, misalnya anaknya sudah lahir nih ya, baru usia 1 bulan atau katakan 2 bulan. Itu nanti jaminan beasiswanya ditunggu dia masuk usia sekolah. Iya. Jadi kalau 2 tahun kan belum sekolah ya. Nanti 2 bulan belum sekolah. Nanti dia tunggu nih. Pasti dia saat masuk TK, jaminan itu akan keluar. Seperti itu ya. Wow. Dan itu pun juga cara mengklaimnya juga tidak terlalu ribet juga. Semuanya diatasi dengan semaksimal mungkin pelayanan yang luar biasa, yang terbaik yang BPJS Ketenagakerjaan berikan kepada masyarakat. Seperti itu ya. Nah, baik. Selama ini saya boleh tanya juga nih pengalamannya nih Pak Bayu. Selama Pak Bayu berada di bekerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Situbondo, pengalaman apa yang pernah terjadi yang bisa ini juga menjadi testimoni lah ya buat semuanya, juga meyakinkan bahwa ikut BPJS Ketenagakerjaan ini insya Allah benar-benar aman dan terlindungi, seperti itu. Nah, boleh nggak sih ada pernah cerita satu saja, ada cerita pernah pengalaman apa masyarakat Situbondo yang pernah mengklaim atau mendapatkan jaminan, baik itu yang meninggal atau yang cacat total atau bahkan yang dalam perawatan seperti itu, atau bahkan sampai sekarang ini masih ada yang perawatan atau bagaimana? Boleh diceritakan satu saja, Pak? Baik. Kita dalam menjalankan program BPJS Ketenagakerjaan itu tentu saja kita bekerjasama dengan pemerintah daerah, Pak. Betul. Ini dengan OPD pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, koperasi, dan itu kita kerjasama. Dan kemarin tahun lalu ya, itu ada kejadian kita tuh melakukan kunjungan ke kampung-kampung nelayan, bersama dengan Dinas Perikanan. Kemudian kita
mereka ada pendaftaran stimulus dari Dinas Perikanan. Jadi kita datang ke kampung-kampung nelayan, kita lakukan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan. Mengingat sadarnya bahwa Dinas Perikanan itu nelayan itu mempunyai risiko yang sangat tinggi. Gitu. Akhirnya tepatnya di Desa Kebangsaan, setelah Baluran ya, Desa Kebangsaan itu, itu ada nelayan yang baru mendaftar, kemudian 15 hari kemudian dia melaut. Terus terjadi musibah, terkena petir, Pak. Dari semua dari nelayan yang ikut dalam kapal itu tuh ada 15, kemudian yang meninggal 5, Pak. Sudah meninggal di tempat 5. Dan yang terdaftar hanya satu terdaftar, dan itu baru daftar 15 hari. Setelah itu kami datang, kami berikan santunan kecelakaan meninggal di laut. Itu kami berikan santunan 70 juta. Nah, itu alangkah kagetnya anggota keluarga, karena dia tidak menyangka kalau sampai mendapatkan biaya sebesar itu. Karena anggota keluarga pun tidak tahu kalau dia itu menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang jadi ironisnya, jadi yang 4 ini mereka hanya bisa menyesal karena tidak, pada saat kita sosialisasikan dia tidak mendaftar. Nah, ini yang jadi konsen kami untuk bisa menyadarkan, ayolah ikutlah BPJS Ketenagakerjaan. Pentingnya luar biasa ini. Jangan sampai nanti menyesal seperti yang 4 nelayan itu. Ya. Dari 4 itu 5, 1 yang meninggal itu adalah menjadi peserta, langsung kami bayarkan semuanya. Yang menyerahkan juga dari Dinas Perikanan. Itu bisa dikonfirmasi oleh Dinas Perikanan. Baik. Baru 12 hari. Jadi peserta. Bayaran 16.800. 16.800. 16.800. Ya. Hanya itu ya. Oke, nanti ini akan jadi pembahasan juga masalah biaya, masalah nanti juga kita akan ingin lebih tahu lagi pekerja-pekerja seperti apakah yang bisa diikut sertakan BPJS Ketenagakerjaan, dan nanti juga kita akan membahas tentang biaya-biaya masing-masing apakah sama rata atau bagaimana, kan nanti juga bisa kita informasikan kepada masyarakat. Pak Bayu, kita break dulu. Sesaat lagi kita akan kembali lagi. Kita sejenak untuk mendengarkan beberapa informasi dari beberapa radio di Jawa Timur melalui jaring radio Suara Surabaya. Sesaat lagi. Tetap di Ngobrol Santai bersama BPJS Ketenagakerjaan, Sobat Bahasa FM, dengan tema kerja keras bebas cemas. Diobrol aja obrolannya. Yang mau dibuat ngobrol santai, pasnya di sini, di Ngobras. Ngobrol santai Bahasa FM. 93,1 Bahasa FM Radio Lokal Jaringan Global. Tepat sekali ya, hari ini kita lagi obrolan kita bersama BPJS Ketenagakerjaan di Ngobrol Santai. Bersama Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Situbondo, Bapak Bayu Wibowo SE. Baik, kembali lagi Pak Bayu. Seru sekali, kita tadi sudah beberapa dijelaskan, baik itu perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan, serta manfaat masing-masing tiap program yang tadi sudah juga dijelaskan. Nah, banyak sekali ternyata ya Pak Bayu ya manfaatnya, dan sebanyak itu masih 2 program loh yang gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Mungkin ada manfaat-manfaat yang lainnya, Pak Bayu, yang bisa dijelaskan. Silahkan. Ya, baik. Terkait dengan program ini yang terkait dengan segmen tadi ya, untuk yang pekerja PU di perusahaan itu kan ada 4 program yang tadi saya sebutkan. Terkait dengan pekerja mandiri atau BPU itu bisa hanya dengan 3 program, dengan 36.800 itu sudah termasuk tabungan 20.000, Mas Bobi. 20.000 itu nanti kalau seandainya petani atau nelayan sudah tidak bekerja lagi, itu nanti 20.000 itu bisa diambil selama berapa tahun dia bekerja sebagai petani atau nelayan atau pedagang, itu nanti akan kita kembalikan ditambah dengan pengembangan usahanya. Kita kembalikan 20.000-nya dikali berapa. Terus kemudian untuk yang jaminan kecelakaan kerja dan kematian itu diberikan santunan apabila mereka mengalami risiko kerja. Ya. Jadi yang 16.800 untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian itu dalam bentuk perlindungan, kemudian yang 20.000-nya itu adalah tabungan. Jadi saya ingin tekankan di sini, ikut BPJS Ketenagakerjaan itu jangan berharap untuk mendapatkan manfaat. Tapi sekali lagi berniatkanlah untuk
bersedekah ya, bersedekah Ya. kepada saudara-saudara kita yang mengalami risiko kerja. Kita ikut berpartisipasi. Ikut partisipasi, Untuk saling tolong menolong. saling tolong menolong. Jadi gotong royong ini Iya, gotong royong. dari yang kuat membantu yang lemah. Iya. Seperti yang di Pandian itu akan mendapatkan bantuan perlindungan sebesar 70 juta. Itu daripada iuran peserta lain yang tidak mengalami risiko kerja. Jadi niatkanlah untuk ibadah. Iya. Gitu. Saling membantu Betul. dalam hal Siap. ini. Baik, wow, luar biasa sekali. Artinya kita perlindungan tidak hanya dari untuk diri sendiri, Ya. tapi juga perlindungan untuk orang lain juga. betul. Gitu. Itulah Ya. kenapa BPJS Ketenagakerjaan ini masalahnya untuk masyarakat itu sangat luas sekali, sangat bermanfaat sekali. Nah, Pak Bayu, dari manfaat-manfaat tadi yang sudah dijelaskan, hubungannya dengan yang namanya kerja keras, bebas cemas, itu apa dong Pak Bayu? Iya. Baik, terkait dengan yang sedang diviralkan terkait dengan kerja keras bebas cemas, Iya. ya kan? Tentu pekerja itu dapat berkonsentrasi untuk bekerja. Bekerja untuk mendapatkan nafkah yang diberikan untuk keluarganya. Nah, dalam hal ini mereka hanya untuk bekerja saja dan bekerja keras untuk mendapatkan hasil. Tapi kalau misalnya terjadi ada risiko, dia tidak usah memikirkan biayanya. Karena biayanya akan kami berikan dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mereka hanya bekerja, terus nanti kalau terjadi risiko, dia akan lebih produktif, dan kalau misalnya terjadi risiko, kita yang membiayai. Jadi dia biar bekerja lebih produktif tanpa ada rasa khawatir gimana kalau saya ini di dalam perjalanan terjadi kecelakaan. Bagaimana dengan biayanya, bagaimana dengan keluarga saya kalau saya terjadi apa-apa pada saat saya menjalankan pekerjaan. Tentu ada BPJS Ketenagakerjaan yang bisa memberikan perlindungan. Jadi kami akan memberikan rasa aman kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dalam menjalankan pekerjaan dia, apapun profesinya. Yang tadi saya sebutkan, dalam hal ini mungkin yang tentu saja dari rumah ke perjalanan itu banyak risiko, Mas. Ya kan, banyak sekali kejadian-kejadian yang kita lihat terjadi kecelakaan, misalnya dia tertabrak, kita sudah hati-hati aja ketabrak, Iya. ya kan? Iya. Apalagi yang posisi sekarang lagi ramai Iya, nih, betul. Situ Bondo ini lagi ramai Iya, sekali karena ada pengalian arus. Pengalihan arus. Itu riskan sekali terjadi risiko kerja. Iya. Di Pasar Panji waktu itu ada pedagang yang mengalami risiko kerja tertabrak, karena dia jadi peserta, kita berikan perlindungannya. Jadi dia tidak perlu memikirkan biaya pengobatan terhadap biaya yang timbul akibat kecelakaan kerja, karena kami akan memberikannya semuanya, sampai dari mulai transportasi sampai dia dinyatakan sembuh oleh dokter. Oke. Gitu. Iya, buat yang baru bergabung nih, Pak Bayu, ada pertanyaan seperti ini. Tapi saya bukan orang kantoran, Pak Bayu. Iya. Boleh nggak sih saya ikut BPJS Ketenagakerjaan? Dan kalau boleh tahu, boleh disebutkan BPJS Ketenagakerjaan ini pesertanya dari masyarakat yang pekerjanya itu seperti apa sih, jenis-jenisnya boleh disebutkan nggak? Iya. Lebih detail lagi, Pak Bayu. Ya, baik. Untuk jenis pekerjaan yang tadi saya sampaikan adalah karyawan perusahaan yang terdaftar di suatu perusahaan, BUMN, dan karyawan swasta. Terus kemudian pekerja. Pekerja itu bukan hanya di kantoran loh, Mas Bobi. Gitu. Ya. Jadi pekerja itu adalah orang yang melakukan kegiatan ekonomi yang bisa menghasilkan uang. Oh, Nah, ya. seperti kayak pedagang, dia pasar Pedagang. pasti mendapatkan uang, Baik. mendapatkan penghasilan. Nelayan pasti juga Nelayan. tujuannya untuk mendapatkan uang. Nah, dalam proses dalam rangka untuk mendapatkan penghasilan, yaitu dengan bekerja itu tadi, risiko itu kami akan tanggung semuanya kalau terjadi risiko, baik kecelakaan kerja maupun kematian. Iya. Karena makhluk hidup itu pasti akan meninggal ya, Iya, karena sudah takdirnya iya. manusia. Cuma caranya aja berbeda. Caranya berbeda, tapi Iya. kita sudah Tetap. berantisipasi. Iya, Untuk siap. gimana nanti keluarga kita kalau kita suatu saat dipanggil oleh Oh Allah gitu. SWT. Jadi artinya semua lapisan masyarakat mau bekerjanya seperti apa, mata pencariannya Iya, bisa. bisa. Jadi seperti pedagang, nelayan, petani, ojol, fotografer, Pembantu rumah tangga, pembantu rumah iya. tangga, mau WO, mau apa saja, Pekerja semuanya online. pekerja online, Bisa. semua apapun itu yang betul kata Pak Bayu bilang menghasilkan, Hasilkan. yang Iya. menghasilkan, nah itu bisa untuk ikut serta karena setiap
apapun itu pasti ada risikonya. Ada ya kan? tentu risikonya mau tinggi. nelayan, mau petani, mau pedagang, Iya, siapa tahu betul. kulaan Iya, gitu. betul. Atau juga fotografer yang setiap harinya memang juga keliling gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, untuk biayanya sendiri Pak Bayu, Iya. boleh nggak diinformasikan apakah semua dipukul rata atau seperti apa sih hitung-hitungannya? Boleh dong, masyarakat kepingin tahu supaya nanti siap-siap deh insya Allah karena gara-gara informasi ini jadi oke deh ikut deh. Siap. Gitu. Iya. Gimana? Murah nggak? Gimana? Murah atau enggak itu relatif ya Pak. Siap. Jadi gini, untuk 2 program itu preminya di 16.800. Jadi nanti 16.800 itu ada 2 program jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Itu tadi semua sama. Kalau misalnya nanti terjadi risiko kerja terus dimasukkan masuk dalam perawatan rumah sakit, kalau dia masuk ke rumah sakit umum, dia nanti akan dirawat, kalau harus dirawat di kelas 1. Itu kita tidak membedakan antara yang di perusahaan swasta yang gajinya besar, katakan yang 5 juta. Kalau sampai terjadi kecelakaan kerja, itu semuanya akan kita perlakukan sama. Yang penting dia masuk rumah sakit mana. Kalau rumah sakit umum, itu nanti di kelas 1, semuanya bisa ditanggung. Kalau rumah sakit kelas 2, seperti kayak Elizabeth, Mitra Sehat, atau yang swasta. Itu nanti di kelas 2. Nah, kelas 2 untuk swasta, itu semua biaya pengobatan kita tanggulangi semua. Tanpa pengecualian, tanpa membedakan. Dan yang lebih ini lagi, kita itu tidak membedakan usia, Pak. Asalkan usia BPU itu dari umur 16 tahun sampai dengan 65 tahun. Itu dari umur 30 sampai 55 itu biayanya sama, preminya 16.800, tidak dibedakan. Terus kemudian tidak ada indikasi penyakit, misalnya dia penyakit bawaan, misalnya jantung atau tumor, pada saat dia mendaftar dia masih sehat, itu bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ya, asalkan jangan pada saat sudah masuk UGD, Mas Robi. Ada juga yang udah masuk UGD, udah koma, didaftarkan. Nah, ini nanti kalau seandainya terjadi, itu nanti akan dijerat secara hukum. Karena memang dia sengaja untuk menggunakan uang negara dengan tidak semestinya. Iya, seperti itu. Jadi walaupun ada kelonggaran-kelonggaran, tapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar seperti itu. Iya. Semuanya memang ada aturannya sih Pak Bayu ya. Betul. Pak Bayu boleh kasih bocoran nggak sih pekerja Indonesia ini apakah udah tercover semuanya atau bagaimana? Pekerja Indonesia untuk tahun 2022 ini baru sekitar 36 juta. Ya, dan ini kita targetkan secara nasional di tahun 2026 itu di 70 juta tenaga kerja yang terlindungi. Dan untuk Situbondo sendiri baru Mas 36.000. Jadi masih banyak sekali warga Situbondo ini yang belum terdaftar. Target untuk Situbondo? Ya, target untuk Situbondo itu untuk yang PKBU itu tahun ini 14.000 Mas. Aktif untuk yang BPU itu 14.000. Dan sekarang baru 9.000 masih. Oke. Iya. Nah, itu dia. Jadi pentingnya juga kita insya Allah ini bisa memberikan informasi sekali sosialisasi pentingnya kita mengikut sertakan adanya BPJS Ketenagakerjaan ini yang jelas aman dan terlindungi. Yang pastinya BPJS Ketenagakerjaan ini memberikan perlindungan yang tidak sekedar cukup tapi cepat gitu dan luar biasa pelayanannya. Nah, untuk menggali informasi atau bagaimana cara mendaftar kita sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, apa yang harus dilakukan pertama kali masyarakat? Baik, untuk pendaftaran syaratnya cukup mudah. Itu hanya dengan KTP. Terus kemudian ada nomor HP, ya kan? Nomor HP, terus kemudian jenis pekerjaan. Dan jenis pekerjaan ini bisa 2 jenis pekerjaan, Mas Robi. Jadi kalau misalnya dia itu sebagai nelayan, bekerja nelayan kan malam tuh ya, berangkat malam, terus kemudian pulang itu kan paling jam 10 pagi sudah pulang. Nah, setelah dia menjadi nelayan, ternyata dia itu
sebagai pengemudi Ojol. ojol. Itu bisa didaftarkan dua-duanya. Itu sebenarnya yang saya jadi pertanyaan juga sebenarnya, karena kebanyakan orang sekarang untuk mengais rezeki tidak cukup satu pekerjaan masyarakat jadi bisa dua. Nah itu bisa berarti ya Pak Bayu ya didaftarkan ya? Bisa, karena terjadi risiko kerja itu yang jelas ada hubungan dengan profesinya. Nelayan otomatis kecelakaan kerja ya paling di laut. Kemudian perjalanan pergi pulang, kemudian pada saat dia memasarkan ikan, walaupun dia sampai ke Banyuwangi, sampai ke Jawa Tengah, kalau dari risiko kerja itu tetap cover. Terus setelah itu ada pekerjaan tambahan dia. Ada pekerjaan yang memang dia jenis bekerja sebagai ojek. Dia mengantar kemanapun, asal ada hubungannya dengan itu terjadi kesalahan kerja, kita cover. Jadi kita berikan keleluasaan untuk dua jenis pekerjaan. Itu. Iurannya hanya 16.800. Jadi itu dua pekerjaan tetap jadi satu iuran. Satu iuran. Asalkan ya tetap harus ada informasi bahwa ini ada pekerjaan dua. Jadi seandainya ada risiko yang mana jadi bisa ini risiko yang ini risiko yang ini. Karena harus ada hubungan pekerjaan. Tadi sudah disebutkan bocorannya untuk pekerjaan yang sudah tercover di baik itu seluruh global Indonesia, khususnya juga situ Bondo tadi sudah. Nah, tentu banyak, artinya masih ada kurangnya. Langkah-langkah apa nih yang sampai sekarang ini sudah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk target yang benar-benar bisa masyarakat menikmati jaminan perlindungan ini? Seperti apa? Ya tentunya kita tidak bisa bekerja secara sendiri. Kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan OPD-OPD, ya seperti yang tadi saya sebutkan, dengan Dinas Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, dan UMKM. Nah itu sudah kita jalin dan kita selalu melakukan sosialisasi secara masif, Pak. Jadi kita dimanapun masyarakat membutuhkan sosialisasi, bersurat kepada kami akan hadir untuk bisa memberikan penjelasan. Dan kami juga melalui media seperti ini, itu otomatis mewakili kami untuk hadir di desa-desa khususnya yang ada di Kabupaten Situbondo. Dengan pemirsa yang ada dengar di Sumber Malang, mungkin semua pemirsa itu bisa mendengar informasi ini. Jadi bagi yang saya juga ingin gimana cara mendaftarnya. Nah, itu nanti kita berikan manfaatnya, dan ini semua dengan media ini, dengan media radio ini diharapkan peserta itu paham dan mau mendaftar. Karena bisa jadi mereka bukan nggak mau mendaftar, Mas Robi. Mungkin karena dia belum tahu informasi ini. Jadi dengan adanya media ini, ayo monggo semua warga Situbondo yang bekerja segera mendaftar. Karena itu manfaatnya luar biasa, Mas Robi. Wow, jadi ternyata ini program bagus banget ya. Artinya kalau ada apa-apa sama orang sekitar kita, artinya mereka punya jaminan dong ya Pak ya. Misalnya nih kita punya asisten rumah tangga yang pas belanja di pasar ya, tapi amit-amit sih, mudah-mudahan selamat aja semuanya, mudah-mudahan para pekerja kita selamat ya. Tapi ya betul juga, namanya juga takdir, kita nggak ada yang tahu, kecelakaan di jalan juga kita nggak ada yang tahu. Kata Pak Bayu bilang udah pelat masih ketabrak juga gitu ya. Karena kecelakaan nggak ada di kalender, Mas. Benar. Nggak ada di kalender nih. Kecelakaan tanggal sekian nggak ada di kalender. Betul. Artinya sudah ada jaminan ya Pak ya, yang menjamin biaya perawatan, pengobatan, bahkan jaminan-jaminan yang lain. Karena sebagai pemberi kerja kita, baik itu majikan atau apalah ya, mungkin kita diam-diam kan bingung juga nih, pengen bantu, belum tentu mampu juga, nggak tentu juga, nggak dibantu juga gimana ya. Tapi dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan diikut sertakan diri kita terutama, ataupun Anda Sobat Bahasa FM yang punya pekerja atau yang punya karyawan dan lain sebagainya, itu bisa meringankan, bahkan sangat bebas dari biaya, bahkan perawatan, karena semuanya ditanggung 100% oleh BPJS Ketenagakerjaan. Top banget dah pokoknya Pak Bayu, luar biasa sekali. Jadi penjelasannya sangat luar biasa sekali, betul sekali dengan jargonnya. Kalau mau kerja keras, bebas cemas, ya daftar BPJS Ketenagakerjaan dong. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang yang pastinya. Pertanyaan terakhir nih, selain melalui Jam Sostek mobile, bisa daftar melalui apa saja? Selain dari Jam Sostek mobile, www.bpjsketenagakerjaan.co.id, kita bisa melalui agen. Biasa agen BNI, agen BRI, kemudian dengan agen perisai.
Kemudian atau langsung datang ke kantor. Kami dengan senang hati akan mendaftarkan semua pekerja yang ada di Situbondo. Ayo, baru datang semuanya bisa menghubungi apa saya yang sebutkan tadi, segera mendaftar. Karena sangat murah. Dan begitu mendaftar, membayar iuran pertama, perlindungan langsung diberikan. Tanpa harus menunggu 2 atau 3 bulan ke depan. Murah, mudah, dan langsung mendapatkan perlindungan. Siap. Itu yang paling utama, yang memang harus tujuan kita ke sana, ya. Baik, Pak Bayu, terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Robi. Sosialisasinya, informasinya luar biasa sekali. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa bersua kembali, dan tentunya dengan obrolan-obrolan lainnya seputar BPJS Ketenagakerjaan. Baik, terima kasih Mas Robi. Sama-sama. Sehat selalu. Sama-sama juga. Sukses. Sehat selalu. Salam buat teman-teman di BPJS Ketenagakerjaan semua. Terima kasih, Mas Robi. Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat